Salam jumpa saudara. DPR sepakat menghentikan tunjangan rumah serta memangkas gaji serta tunjangan anggota dewan merespons sejumlah aspirasi masyarakat dalam 17+8 tuntutan rakyat. Namun, publik masih menanti kinerja DPR menjalankan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi. Lalu bagaimana DPR menjawab aspirasi lain yang datang dari masyarakat? Kami juga akan mencermati Garuda Muda kita yang bakal menghadapi Makau malam ini dalam kualifikasi Grup J Piala Asia U23. Nah, laga ini jadi pertaruhan timnas U23 untuk tetap menjaga asa lolos ke Arab Saudi tahun depan. Lalu seberapa besar peluang Garuda Muda kita untuk menang? Kami akan bersama Anda hari ini 6 September 2025. Saya Tifal Solesa, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kami mulai dengan informasi yang datang dari Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menetapkan 9 tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Negara Gerahadi di Surabaya. Sebagian besar diantaranya merupakan anak di bawah umur. Polisi bilang ke-9 tersangka melempar bom molotov yang akhirnya membakar Gedung Gerahadi. 8 orang diantaranya masih berusia 16 hingga 17 tahun. Sementara 1 orang lainnya berusia 20 tahun. Selain itu, polisi juga menangkap 74 tersangka lain yang diduga ikut membakar, merusak, hingga menjarah Gedung Gerahadi. Jadi ada 5 buah bom molotov yang dibuat oleh pelaku bersama 4 tersangka yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga sebagai eksekutor pelemparan bom molotov ke arah Gedung Negara Gerahadi. Salah satu tersangka, R, mengaku merusak pembatas jalan di area Gedung Gerahadi Surabaya saat ikut menyuarakan aspirasi dalam unjuk rasa. Sebelumnya kebakaran Gedung Gerahadi terjadi di tengah unjuk rasa di Surabaya 30 Agustus lalu. Menyampaikan aspirasi dulu. Setelah itu, setelah agak lama itu chaos. Dan itu saat itu saya merusak barier. Dan itu tertangkap sama drone akhirnya. Pada kasus lainnya, saudara, tim advokasi untuk demokrasi menyebut penangkapan aktivis salah prosedur. Penentuan tersangka penghasutan kepada Del Pedro Marhain dan aktivis lain disebut dilakukan tanpa pemeriksaan awal dan kesempatan untuk mengklarifikasi tudingan polisi. Tim advokasi bilang ada proses yang terlewat yang dijalankan polisi dalam menetapkan status tersangka kepada aktivis yang sedang menyuarakan keadilan via media sosial. Del Pedro Marhain, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, ditangkap polisi pada 1 September lalu di kantornya. Del Pedro ditetapkan tersangka dalam tindak pidana penghasutan bersama 5 orang lainnya. Ia dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhain, terus kemudian Korik dan juga satu lagi Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHP maupun di dalam KUHP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti di permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini sampai di kepolisian. Mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Secara umum, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan sudah menetapkan 43 tersangka sepanjang demo yang berjalan rusuh di sepanjang Jakarta. Seluruh tersangka
dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster menghasut dan klaster anarkis. Kesemua tersangka TKP-nya tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta, yakni sekitar gedung DPR MPR, Istora Senayan, halte Transjakarta, dan sekitar pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan serta Jakarta Pusat. Nah, polisi juga akan mengungkap aktor utama penggerak kerusuhan. Maka 43 tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Itu poinnya. Ya, kemudian klaster yang kedua adalah pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Jadi tim masih bekerja. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Di tempat berbeda, saudara, sejumlah diaspora Indonesia di London, Inggris menggelar aksi protes mengecam sikap polisi yang dinilai apatis terhadap peserta unjuk rasa di Indonesia. Diaspora menuntut pemerintah bersikap. Aksi protes yang Anda lihat ini tak hanya memprotes kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa, tapi juga menyindir pemerintah yang dinilai acuh terhadap kesulitan ekonomi warga yang makin luas. Lonjakan PHK massal serta tingginya angka pengangguran imbas dari polemik tunjangan anggota DPR yang fantastis dan sangat kontras dengan kondisi masyarakat saat ini. Protes juga sengaja digelar untuk mendapat atensi dari media internasional untuk menyoroti krisis demokrasi di Indonesia agar segera mendapat perubahan yang lebih baik dan memihak pada rakyat.